Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ternyata wajar sih kalau kemarin Pak Sekjen sampai joget-joget dengan musik sampai bawah. Dan juga pantas beliau sampai berani datang ke kantor KPK, walaupun membawa gerombolan yang begitu banyak. Ternyata ini sih penyebabnya sampai Pak Sekjen tidak ditahan. Tentunya kalian penasaran mengapa Pak Sekjen belum sampai ditahan, walaupun beliau sudah menyandang status tersangka. Oke, langsung kita lihat videonya. Semoga video ini menjawab alasan mengapa beliau belum ditahan sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bahwa pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025, Pengadilan Negeri Jakarta telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Tipra 2025 Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk Hakim Tunggal. Nah, untuk masyarakat Indonesia tolong cerdas. Betapa piawainya mereka mengakal-akali hukum. Yaitu saya sendiri, Jiamdo SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Saya nggak setuju KPK nangkap Hasto, Sekjen PDIP. Saya nggak setuju. Saya yakin ini kriminalisasi politik ini. Yakin, seyakin-yakinnya. Hai. Hai. Kalian pasti nggak pada sadar ya ucapan Bu Megawati bahwa Hasto, kalau kamu ditangkap KPK saya akan datang. Itu kode tantangan ke Pak Prabowo. Nah, betul banget. Ini pokoknya tantangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Apa kalian sanggup berpikir ke situ? Udah dengerin Mas, beda pendapat aja. Itu kode tantangan buat Pak Prabowo. Seorang Prabowo, penguasa saat ini, ditantang mantan, harga diri bro, dikulitin habis. Saya yakin betul. Udah reputasinya buruk, kadernya banyak yang terlibat, dikulitin habis sama Pak Prabowo. Apalagi nyerang habis-habisan Pak Joko Widodo. Dan masalah nyerang habis-habisan masalah PPN pajak, bah, yakin dikulitin habis sama Pak Prabowo. Kenapa pendukungnya nggak mengatakan kriminalisasi politik? Apa udah nggak bisa bernarasi? Apa udah nggak bisa menjelaskan secara fakta? Mendingan kalian mendengarkan Mas beda pendapat yang punya analisa tajam tanpa batas. Salam waras. Ya, sebenarnya kami ingin menyampaikan cerita bahwa dalam rangka ketahanan pangan kita perlu meningkatkan produksi, perlu ya. Tapi kalau kita ingin membuat food estate, sudah ada contoh-contoh yang. Nah, ini Pak Prabowo Subianto. Ini contoh, salah satu contoh Bapak 16%. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng yang dugaan kerugian negaranya 235 miliar. Kok baru tahu saya? Oke, baru tahu saya. Siap. Nanti kalau rapat dengan Jaksa Agung, saya juga akan tanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya. Dan itu yang periksa Kejagung, bukan Kejati Jateng. Ya, langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah, itu yang kita harus lihat. Nah, soal-soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Ya. Kita jangan salah mencari pemimpin. Kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital. Jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era digital. Ya, sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu. Mas Ganjar, gimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. Sejak ada pembebasan, saya belum pernah menerima uang pembebasan 11 miliar semenjak saya jadi Ketua Gempa Dewa. Kalau itu yang menerima 11 miliar itu bukan Ketua Gempa Dewa, itu yang menerima
Epic, pokoknya wajar sih kalau beliau mengkritik Pak Prabowo karena prestasi beliau begitu banyak. Izin Sutresno bukan ketua Gempa Dewa. Kalau ketua Gempa Dewa kan saya. Jadi kalau saya kan namanya Sudiman, bukan Izin Sutresno. Jadi yang jadi ketua Gempa Dewa sekarang itu kan saya sendiri. Jadi saya masih menolak sampai sekarang. Jadi yang menerima 11 miliar seperti yang disampaikan sama itu Pak Ganjar itu Pak Insin. Jadi bukan saya sendiri. Kalau saya sepeser pun saya belum pernah menerima uang pembebasan dari pemerintah atau dari BPN gitu. Jadi saya sampai sekarang itu masih menolak. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Wong saya suka kok. Yang kayak gini nih harus diberi paham. Bahayanya orang nonton film kotor, film porno itu adalah bahaya berat sekali. Jadi karena apa, yang dipikiran di otaknya itu gambar-gambar begitu. Jadi ini otaknya dihiasi dengan itu semuanya. Sehingga kalau melihat perempuan langsung bayang ke sana. Sudah rusak mentalnya. Betul. Auto error, otak langsung error. Resmi pembukaan Simpang Joglo Solo 11 Januari 2025. Akhirnya selesai dibangun dan tepat hari ini resmi dibuka Simpang Joglo Kota Solo. Masyarakat antusias menyaksikan pembukaan Simpang Joglo Solo. Ini untuk Bapak 16% dan apa? Dan Imam Mahdi, tolong lihat ini. Dahulu titik ini selalu saja macet saat kereta api melintas. Bayangkan di sini ada 7 simpang yang bertemu di satu titik dan bertepatan di titik perlintasan kereta api sebidang. Kemudian pemerintah membangun rel kereta api layang dengan jembatan merah besar yang jadi ikon kota dan juga pembangunan underpass di bawah jembatan. Termasuk penataan di bawah jembatan membuat bundaran cukup besar. Ini adalah infrastruktur raksasa yang ada di kota Solo. Jembatan rel layangnya saja terpanjang dan dibangun dengan teknologi struktur pipa pertama di Indonesia. Bahkan underpassnya juga besar dengan total panjang seluruhnya 1025 meter. Pembangunan ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurai kemacetan dan masalah perlintasan kereta Kerja nyata, bos. api sebidang. Terutama terkait dengan ketetapan MPRS nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Nah, ini untuk nenek-nenek kemarin. Ini tolong dong, jangan pikun lah. Ini apa ini? Pak Presiden Joko Widodo. Aduh. Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah dilaksanakan. Di tahun 1986, pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Insinyur Soekarno. Dan di tahun 2012, pemerintah juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Insinyur Soekarno. Artinya, Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan. Ketika Jokowi disalah-salahkan dan mengajak masyarakat menuding Jokowi, loh kita bertanya, sing milih Jokowi kui sopo? Yang milih kan harus bertanggung jawab dong, ya. Minta maaf atau gimana kita salah pilih atau, ya kan? Tetapi ketika Jokowi maju dan menang 10 tahun jadi presiden, yang menikmati siapa? Yang masuk ke zona nyaman itu kan PDIP semua. Menterinya banyak, ya kan? Yang di BUMN banyak, bisnisnya lancar semuanya kan? Nah, itu tidak bicara itu. Ketika mendapat benefit, keuntungan, ya nggak ribut. Tapi ketika kalah baru ribut.
Padahal sistemnya masih sama. Nah, jadi kita tahu kan sekarang siapa sebenarnya yang mengacak-acak atau siapa sebenarnya yang pandai mengakal-akali untuk melawan hukum atau untuk menghindari agar tidak terjerat kasus hukum. Itu hebatnya kader sebelah. Kalau masalah Bapak 16%, ternyata hebat sekali prestasi Bapak 16%. Banyak sekali, saya kira hanya EKTP dan kasus Wadas saja. Ternyata juga masalah kasus Bank Jateng. Oke, siap, hebat. Bapak 16% memang penuh prestasi. Jadi wajar kalau beliau mengkritik pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, pokoknya kita support, kita dukung. Tentunya kita kawal ini kasus Pak Sekjen. Pokoknya sampai tuntas. Kalau kata musik Pak Sekjen kan kemarin kan goyang sampai bawah. Tapi sampai tuntas pokoknya harus kita kawal. Dah, saya akhiri. Tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Salam waras. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.